elektabilitas Ganjar secara umum rata-ratanya lebih tinggi dibanding Pak Prabowo maupun Anies. Dari sisi etnik Jawa cenderung lari ke Ganjar. Ya. Mungkin karena Ganjar Pranowo orang Jawa ya. Nah, per hari ini Ganjar sangat dominan di etnik ini. Padahal Pak Prabowo ini juga orang Jawa kan, aslinya Banyumas. Tapi sebagian orang Jawa mungkin tidak melihat atau kurang tahu gitu ya, Pak Prabowo punya latar belakang Jawa. Sebulan terakhir, nah kita lihat di sini ketika Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. Itu kan nggak signifikan ya. Jadi kemajuan baik Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir ini. Iya, jadi kesimpulannya Mas Ganjar itu rebound dalam artian kembali memuncaki. Jadi ada tren yang positif di elektabilitas Mas Ganjar, tidak saja pada simulasi 3 nama, ya, tapi juga pada simulasi 2 nama, ya. Nah, kita melihat kalau hasil dari Kompas ini adalah bahwa ternyata kita menemukan bahwa mayoritas masih memilih Mas Ganjar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pada tanggal 26 Oktober kemarin Ganjar datang Lampung. Ganjar datang untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan informasi soal Lampung. Ia mendatangi tempat-tempat yang tidak terjamah. Kemudian Ganjar juga menginap di rumah warga untuk mengetahui permasalahan yang tidak terukur. Sebelumnya Ganjar mendatangi rumah warga dan dijamu dengan begitu hangat. Tidak ada protokoler yang terlalu ketat. Semua dilakukan dengan cair. Ganjar begitu nyaman bersama mereka dan mereka juga nyaman didatangi Ganjar. Rasa sayang, hormat, dan kagum bergabung menjadi satu. Disinilah Ganjar menjalankan tugasnya sebagai abdi rakyat. Tidak lama Ganjar di Lampung, Jokowi langsung menyusul. Yang dia lakukan adalah bagi-bagi bantuan pangan rakyat. Pun menerimanya. Berita Ganjar langsung tertutup oleh berita Jokowi yang bagi-bagi bantuan pangan kepada masyarakat Lampung. Awalnya saya kira ini adalah kebetulan, tapi ternyata setelah dilihat-lihat lebih jelas, semua terlihat polanya dan ada kecurigaan. Kok bahwa Jokowi sedang menutup suara Ganjar dan Mahfud MD gagal pakai survei. Yang menurut Prabowo pemenang tergantung siapa yang layar. Dia pakai sesuatu yang sifatnya legal, licin dan seolah tidak melanggar aturan. Dan konstitusi semua kecurigaan saya selama ini mulai terbukti di akhir bulan November ini. Tepatnya pada tanggal 22 November 2023. Ganjar ke Papua, dia datang ke Papua merangkul semua rakyat. Diterima dengan hangat meskipun baliho ditutup. Menjelang kedatangannya itu nggak masalah. Kecintaan rakyat Papua kepada Ganjar melebihi kepada baliho yang ditutup. Nggak lama Jokowi langsung nyusul dan main bola sama rakyat Papua. Ini adalah fakta yang nggak bisa dibantah lagi loh. Sebuah opini terbangun bahwa Ganjar adalah sosok yang begitu ditakuti oleh kubunya Prabowo. Dan Gibran pecundang, Pilpres 3 kali akan menuju 4 kali. Ini sedang panik, tidak karuan. Kubu istana sedang ketar-ketir melihat bagaimana kecintaan rakyat kepada Ganjar. Ini melebihi kecintaan rakyat kepada Prabowo dan Gibran. Inilah yang tidak bisa dibohongi. Ganjar kan yang sibuk mendatangi rakyat, sedangkan Prabowo sibuk deal-dealan sama penguasa Jokowi. Pun ditarik turun untuk meredam suara Ganjar. Suara Ganjar tidak boleh sampai diredam karena meredam Ganjar adalah meredam demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halnya sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Inilah demokrasi yang sangat ganjaris. Waspadalah bahwa orang-orang yang saat ini dekat dengan Jokowi yang menjadi kuda Troya di dalam keberlanjutan kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga visi misi Indonesia Maju, ada seorang yang mendadak dekat sama Jokowi yang padahal dulunya seringkali ngebacot dan membuat fitnah dan umpat-umpatan serta framing-framing buruk yang berbau kepada penendasan.
kepada karakter dari Presiden Jokowi sejak tahun 2014 sampai 2019 silam. Waktu itu, Presiden Jokowi dianggap sebagai pengkhianat dari Partai Burung Julek. Dianggap sebagai pengkhianat karena janji untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur pada tahun 2012 sampai 2017. Tapi mendadak di 2014 dia mencalonkan diri sebagai Presiden RI dan menang. Seluruh orang di Partai Burung Bangka itu mendadak benci banget sama Presiden Jokowi yang waktu itu masih menjadi capres bersama dengan Bapak Yusuf Kala, yang sekarang ini juga sudah balik habitatnya ke pengusaha yang pengen kaya. Umpatan-umpatan dan fitnah-fitnahan dijalankan, bahkan menyebut Presiden Jokowi dan keluarganya adalah keturunan PKI dan bapaknya lahir dari keluarga yang berasal dari negara asing. Pada tanggal 26 Oktober kemarin, Ganjar datang. Lampung, Ganjar datang untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan informasi soal Lampung. Ia mendatangi tempat-tempat yang tidak terjamah. Kemudian Ganjar juga menginap di rumah warga untuk mengetahui permasalahan yang tidak terukur. Sebelumnya Ganjar mendatangi rumah warga dan dijamu dengan begitu hangat. Tidak ada protokoler yang terlalu ketat. Semua dilakukan dengan cair. Ganjar begitu nyaman bersama mereka dan mereka juga nyaman didatangi Ganjar. Rasa sayang, hormat, dan kagum bergabung menjadi satu. Disinilah Ganjar menjalankan tugasnya sebagai abdi rakyat. Tidak lama Ganjar di Lampung, Jokowi langsung menyusul. Yang dia lakukan adalah bagi-bagi bantuan pangan rakyat. Pun menerimanya. Berita Ganjar langsung tertutup oleh berita Jokowi yang bagi-bagi bantuan pangan kepada masyarakat Lampung. Awalnya saya kira ini adalah kebetulan, tapi ternyata setelah dilihat-lihat lebih jelas, semua terlihat polanya dan ada kecurigaan. Kok bahwa Jokowi sedang menutup suara Ganjar dan Mahfud MD gagal pakai survei. Yang menurut Prabowo, pemenang tergantung siapa yang layar. Dia pakai sesuatu yang sifatnya legal, licin, dan seolah tidak melanggar aturan. Dan konstitusi. Semua kecurigaan saya selama ini mulai terbukti di akhir bulan November ini. Tepatnya pada tanggal 22 November 2023. Ganjar ke Papua, dia datang ke Papua merangkul semua rakyat. Diterima dengan hangat meskipun baliho ditutup. Menjelang kedatangannya itu nggak masalah. Kecintaan rakyat Papua kepada Ganjar melebihi kepada baliho yang ditutup. Nggak lama Jokowi langsung nyusul dan main bola sama rakyat Papua. Ini adalah fakta yang nggak bisa dibantah lagi loh. Sebuah opini terbangun bahwa Ganjar adalah sosok yang begitu ditakuti oleh kubunya Prabowo. Dan Gibran pecundang, Pilpres 3 kali akan menuju 4 kali. Ini sedang panik, tidak karuan. Kubu istana sedang ketar-ketir melihat bagaimana kecintaan rakyat kepada Ganjar. Ini melebihi kecintaan rakyat kepada Prabowo dan Gibran. Inilah yang tidak bisa dibohongi. Ganjar kan yang sibuk mendatangi rakyat, sedangkan Prabowo sibuk deal-dealan sama penguasa Jokowi. Pun ditarik turun untuk meredam suara Ganjar. Suara Ganjar tidak boleh sampai diredam karena meredam Ganjar adalah meredam demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halnya sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai Indonesia